warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Gepira Salwarizkila. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai dunia MTCNA ini. Kita masuk pada materi Internet Gateway. Nanti topologi yang akan kita gunakan yaitu terdapat 5 PC client, 1 switch, dan juga 1 router mikrotik yang terhubung ke ISP. Nanti router ini akan mendapatkan internet dari ISP dan nantinya akan di-sharing ke setiap klien. Jadi inilah yang biasa disebut dengan Internet Gateway, yaitu menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian di-sharing pada setiap klien. Jika kita rangkum bahwa network environment kita bisa akses internet dari sisi router ataupun dari sisi klien, maka router kita sudah bisa disebut Internet Gateway. Kemudian untuk konfigurasi Internet Gateway, yang pertama yaitu kita harus mengkonfigurasikan terlebih dahulu WAN atau Wide Area Network. Yang kedua yaitu kita harus mengkonfigurasi LAN atau Local Area Network, dan juga yang ketiga adalah kita harus mengkonfigurasi NAT atau Network Address Translation. Untuk WAN ini cakupannya dari router ke ISP, sedangkan untuk LAN itu cakupannya dari router ke klien yang ada. Dan yang terakhir untuk NAT, fungsinya yaitu mentranslatekan IP address private menjadi IP public. Kita mengetahui bahwa untuk membangun jaringan lokal, setiap PC itu menggunakan IP private. Nah, nanti kemudian ditranslatekan dengan NAT di router menjadi IP public sehingga bisa akses internet. Kemudian untuk konsep konfigurasi WAN, Wide Area Network atau WAN, yaitu koneksi antara router mikrotik dengan ISP penyedia internet. Nah, terdapat dua cara atau metode untuk konfigurasi WAN ini. Yang pertama yaitu dengan metode DHCP client, di mana ISP-nya itu menyediakan DHCP server. Parameter yang nanti akan didapat yaitu yang pertama IP address DHCP server, yang kedua default gateway, dan yang ketiga ada DNS. Yang kedua adalah dengan metode statik atau manual, di mana metode ini digunakan apabila ISP tidak menyediakan DHCP server. Nah, kita masuk pada konfigurasi WAN dengan metode DHCP client. Konfigurasi DHCP client ini bisa dilakukan dengan menggunakan cara yang pertama dengan cara CLI, yang kedua dengan Winbox. Untuk melakukan konfigurasi, kita perlu menyalakan perangkat mikrotiknya terlebih dahulu. Jadi, konfigurasi klien menggunakan CLI dengan terminal yaitu dengan jadi untuk konfigurasi DHCP client kita fokuskan pada Ether 1 yaitu yang mengarah ke ISP. Jadi untuk konfigurasi DHCP client menggunakan CLI ini dengan terminal mikrotik yaitu dengan memasukkan konfigurasi DHCP client menggunakan CLI dengan terminal yaitu dengan memasukkan perintah IP DHCP client add interface. Interface ini kita ingin menambahkannya pada interface berapa? Yaitu pada interface pada header 1 yang mengarah ke ISP. Jadi tulis saja IP DHCP strip client add interface sama dengan Ether 1 disable sama dengan 0. Kemudian enter dan cek kembali IP address print. Untuk Ether 1 sudah mendapatkan IP DHCP client yaitu 192.168.44.139. Nah, untuk info lebih lengkapnya yaitu untuk mengetahui parameter seperti IP, gateway, dan juga DNS, kalian bisa ketikkan perintah IP DHCP strip client print detail. Kemudian nanti akan muncul default gateway, kemudian juga interface, dan lain sebagainya. Konfigurasi WAN DHCP client dengan menggunakan Winbox, yang pertama itu kalian bisa masuk ke menu IP yang ada di sebelah kiri, kemudian kalian pilih DHCP client, klik DHCP client. Setelah itu untuk menambahkan DHCP client kalian bisa klik add atau tanda plus. Setelah itu masukkan interface
Setelah itu masukkan interface yaitu Ether1 yang mengarah ke ISP. Jangan lupa untuk DNS dan juga. Nah, nanti akan muncul IP address, kemudian gateway, DHCP server, dan lain sebagainya yang sudah kita dapatkan dari DHCP server secara otomatis. Untuk konfigurasi WAN secara manual, yaitu konfigurasi secara manual ini digunakan ketika ISP tidak menyediakan DHCP server. Apa yang harus dikonfigurasi? Kita harus tetap mengkonfigurasi IP address, kemudian default gateway, dan juga DNS. Untuk metodenya, yang pertama kalian itu masuk ke menu IP yang berada di sebelah kiri, kemudian klik menu addresses. Setelah itu tambahkan IP address baru, kemudian masukkan IP address. Nah, bedanya kalau tadi secara DHCP klien itu mendapatkan IP address secara langsung dan juga otomatis dari DHCP server, kalau secara manual ini kita bisa menggunakan IP address bebas, terserah kita. Untuk interface-nya kita pilih Ether1 tetap karena yang mengarah ke ISP-nya. Setelah itu klik OK. Kemudian untuk konfigurasi gateway-nya, kalian masuk ke menu IP, kemudian ada router, diklik. Setelah itu masukkan address-nya 0.0.0.0 dengan prefix 0, kemudian nanti akan muncul gateway-nya. Untuk gateway-nya juga bebas, bisa disesuaikan. Untuk tipenya tetap unicast. Untuk konfigurasi DNS-nya, masuk ke menu IP, kemudian klik DNS, nanti akan muncul DNS server, yaitu 8.8.8.8. Setelah itu klik OK. Masuk ke tahap konfigurasi yang kedua, yaitu konfigurasi LAN. Untuk menambahkan IP, kita masuk ke menu IP yang berada di sebelah kiri, kemudian klik addresses, setelah itu klik add atau tanda plus, dan masukkan IP address beserta prefixnya. Untuk interface-nya, kita pilih Ether2 karena yang mengarah ke klien. Setelah itu klik apply dan nanti akan muncul tampilan IP address yang sudah kita tambahkan. Konfigurasi DHCP server, yang pertama kalian itu masuk ke menu IP yang berada di sebelah kiri pada aplikasi Winbox, kemudian masuk ke menu DHCP server. Untuk DHCP server ini kita masuk ke menu DHCP setup, kemudian untuk Ethernya kita pilih Ether2 yang mengarah pada klien. Setelah itu nanti akan muncul tampilan IP address Ether2. Di sini kalian make sure bahwa IP address-nya itu sudah sesuai atau tidak. Jika sudah sesuai, kalian bisa klik next. Kemudian nanti akan muncul range IP yang ada di klien. Setelah itu next dan nanti akan muncul DNS server. Bisa diklik next saja. Melakukan konfigurasi DHCP server, selanjutnya kita melakukan konfigurasi DHCP klien dari sisi klien, yaitu dari sisi PC. Nah, untuk tahapannya yang pertama itu aktifkan atau hidupkan juga perangkat PC dan juga switch-nya. Kemudian mengecek terlebih dahulu PC kita sudah terdapat atau sudah mendapatkan IP address atau belum. Kita bisa masuk ke terminal PC. Kita bisa masuk ke terminal PC 1. Setelah itu kita bisa ketikkan show IP dan nanti akan terlihat bahwa PC 1 ini belum memiliki IP, di mana IP-nya di sini masih IP 0.0.0.0 dengan prefix 0. Nah, untuk menambahkan IP yaitu kita bisa ketikkan perintah IP DHCP. Setelah itu kita akan mendapatkan IP secara otomatis
yaitu 192.168.88.254 prefiks 24. Konfigurasi NAT. Nah, NAT ini atau Network Address Translation yaitu fungsinya untuk mentranslatekan IP address private menjadi IP public. Untuk mengkonfigurasi Network Address Translation, kita perlu masuk ke menu IP yang ada pada aplikasi Winbox. Kemudian pilih menu Firewall. Setelah itu kalian klik Add atau tanda plus. Setelah itu kalian bisa masukkan untuk di general lain. Nah, kalian bisa pilih di sini ada SRC NAT. Kemudian untuk SRC address-nya masukkan 192.168.88.254. Nah, ini merupakan IP address yang sudah kita dapatkan dari saat kita melakukan pengujian di PC yang sudah kita dapatkan pada saat tadi PC kita meminta DHCP client. Setelah itu untuk out interface-nya yaitu pilih Ether 1 yaitu yang mengarah ke ISP. Kemudian untuk action-nya kalian pilih yang masquerade. Dan itu adalah menghubungkan kumpulan IP private menjadi satu IP public. Jadi, nanti pada saat PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5 itu ingin mengakses internet dan itu kan nanti akan diterjemahkan di router. Nah, di router itu nanti hanya akan ada satu alamat yang diterjemahkan. Jadi itu adalah menggabungkan beberapa IP, namun kemudian yang diterjemahkannya itu hanya satu alamat IP saja. Kemudian setelah itu bisa klik OK. PC ingin melakukan koneksi ke internet, maka nanti ARP-nya itu akan dicatat di router. Nah, di mana ARP itu dicatat ketika ada suatu paket yang masuk ke router ataupun keluar dari router. Yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga langkah-langkah, mungkin semoga teman-teman mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.